الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang semangat. Coba lihat indahnya alam tanpa cacat, pergi berlari ke bukit duri. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, boleh ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat, kompak. Doa salam, doa upaya, dan doa salam saya doakan masuk surga. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarak, syahran unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah tiada hentinya menganugerahkan berbagai macam kenikmatan untuk kita semua. Kenikmatan yang sangat banyak sehingga tidak sanggup kita untuk menghitungnya. Namun layak pantas jika kenikmatan tersebut kita syukuri dengan cara menggunakannya untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Semoga ketaatan kita di bulan Ramadan ini, dari mulai kita melaksanakan perkara-perkara yang wajib seperti halnya saum di bulan Ramadan, sholat fardu, dan juga aktivitas ibadah yang sunnah. Semoga semuanya adalah menjadi di antara sekian ketaatan kita kepada Allah sebagai bukti bahwasanya kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Kita adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya Allah akan anugerahkan kembali banyak kenikmatan untuk kita semua. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat dan waktu digunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara tempat dan waktu ada tempat-tempat istimewa dan juga waktu-waktu istimewa yang ketika kita beribadah di tempat dan waktu tersebut maka tentu memiliki banyak keutamaan. Termasuk waktu yang paling mulia, waktu yang paling istimewa di antara waktu-waktu yang lain adalah waktu Ramadan. Jadi bulan yang istimewa, bulan yang utama adalah bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini Bapak sekalian adalah bulan yang jumlah harinya hanya 29 atau 30 hari. Yang di 29 dan 30 hari itu ternyata ada waktu yang lebih istimewa lagi, yaitu jatuh di 10 hari yang terakhir. Dan ternyata nanti di 10 hari yang terakhir itu ada lagi waktu-waktu istimewa sekalian, yaitu terutama di malam-malam ganjil. Karena berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di antara malam-malam ganjil itu ada kemungkinan satu malamnya itu adalah malam yang disebut dengan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Di malam-malam ganjil itu ada satu malam yang Allah jadikan sebagai malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan keutamaan, malam yang penuh dengan keistimewaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah, khairun min alfi syahr. Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan tentu di malam Lailatul Qadar itu, terutama di sepertiga yang terakhir, itu adalah malam atau waktu yang lebih istimewa. Dan ini hadirin sekalian hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya menyatakan tentang bagaimana perbedaan keutamaan umat Nabi Muhammad dengan umat terdahulu. Beliau gambarkan dengan seorang pencari kerja. Jadi ada seorang pencari kerja ingin mencari karyawan. Pertama yang dicari 2 orang karyawan. Satu dari kalangan Yahudi, satu lagi dari kalangan Nasrani. Mereka bekerja dari pagi sampai pertengahan siang. Dan si pencari kerja ini memberikan upah kepada 2 orang ini yang bekerja dari pagi sampai pertengahan siang itu dengan upah 1 kilo. Lalu kemudian ternyata ada lagi 1 orang yang dicari oleh si bos ini ya, si pencari kerja ini ya. Ada 1 orang yang mencari kerja, ada 1 orang yang juga dicari. Tapi kerjanya itu dari waktu asar sampai waktu maghrib. Tapi ternyata 1 orang yang kerjanya ini sedikit, yaitu dari mulai waktu asar sampai waktu maghrib, maka orang ini ternyata gajinya lebih besar, digaji 2 kilo, berarti kan 2 kali lipat dari orang Yahudi dan Nasrani. Nah, orang yang ketiga ini kata Nabi adalah orang Islam. Akhirnya Bapak sekalian, ya, itu 2 orang tadi, orang Yahudi dan Nasrani protes sama owner ya, atau si bosnya ini. Kenapa giliran kami kerja dari pagi sampai siang, ya, sampai menjelang sore gitu ya, kok kami dapat upah cuma 1 kilo. Giliran orang Islam itu kerjanya mulai dari waktu asar sampai maghrib, lebih sedikit, tapi gajinya lebih gede. Lalu kemudian kata si bos ini ya, mengatakan kepada orang Yahudi dan Nasrani, dia katakan, apakah aku telah menzolimi kalian? Apakah ada hak-hak kalian yang tidak aku berikan? Oh tidak, ya itu kan terserah aku, kata orangnya. Apa yang sudah aku berikan itu kebijakan yang sudah aku terapkan. Nah, ini artinya Bapak sekalian bahwa umat Islam ini, umat Nabi Muhammad yang umurnya pendek-pendek, usianya pendek-pendek,
postur tubuhnya juga tidak begitu kuat seperti halnya orang-orang zaman dahulu. Ternyata ada waktu-waktu bagi umat Islam yang ketika mereka melakukan ibadah di waktu tersebut, maka ternyata kualitasnya, keistimewaannya melebihi daripada apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ya, di antaranya karena ada waktu-waktu yang istimewa. Nah, di Ramadan ini waktu yang istimewa adalah yaitu Lailatul Qadar. Yang itu dianjurkan oleh Nabi untuk kita mencarinya bersungguh-sungguh di malam itu, yang pada akhirnya dengan kesungguhan itu akan mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Kalau kita membaca tafsir tentang sebab turunnya surat Al-Qadar itu, maka kita akan membaca riwayat bahwasanya orang-orang Bani Israel dulu, ya, mereka itu ada orang-orang yang mereka ibadahnya luar biasa. Mereka malamnya melakukan qiyamul lail, bahkan sampai tidak tidur, dan siangnya melakukan jihad. Dan itu dilakukan selama 1000 bulan atau selama 83 tahun. Jadi mereka berjuang siangnya berjuang, malamnya kemudian melakukan qiyam, dan itu mereka lakukan selama 83 tahun tiada hentinya. Nah, disitulah kemudian kaum muslimin saat itu kemudian merasa kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh orang Yahudi tersebut, bahwasanya dia sudah melakukan ibadah yang luar biasa. Bahkan ibadah yang dilakukan itu dalam hitungan 83 tahun non-stop ibadahnya. Mereka mendapatkan apresiasi. Lalu kemudian turunlah firman Allah dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami kata Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apakah kalian tahu apa itu malam Qadar, malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di malam itu ada banyak keutamaan sekalian. Di antara keutamaan Lailatul Qadar itu yang pertama, bahwa malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran yang pertama kali, karena turunnya Quran itu melalui 2 tahap bagus sekali. Tahap pertama itu turun dari Lauhul Mahfuz itu ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu Lailatul Qadar. Atau dalam surah Al-Baqarah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami kata Allah telah menurunkan Al-Quran secara sekaligus jumlatan wahidah itu pada malam kemuliaan. Lalu yang kedua, Quran itu turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Itu turun pertama kali pada malam ke-17 Ramadan. Jadi Quran itu turun 2 tahap. Tahap pertama jumlahnya sekaligus, totalitas seluruh Al-Quran. Lalu yang kedua secara bertahap selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Nah, itulah proses turunnya Al-Quran. Nah, sehingga dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi keutamaan malam Qadar itu adalah karena malam turunnya Al-Quran. Dan Quran itu kata Allah ya sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ini keutamaan daripada malam Qadar. Lalu yang kedua, malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sehingga siapapun hamba Allah yang beribadah di malam itu maka melebihi daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Ini luar biasa. Siapa yang baca Quran di malam itu, baca Qurannya itu melebihi daripada 1000 bulan.
Siapa yang melakukan qiyamul lail, maka qiyamul lail itu juga melebihi daripada 1000 bulan. Siapa yang berzikir, kemudian juga melakukan berbagai macam amal-amal ibadah, maka itu melebihi daripada 1000 bulan. Jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Qadar itu malam ketika para malaikat turun. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Sehingga di malam itu bumi ini sesak dengan para malaikat. Makanya arti Al-Qadar itu salah satunya adalah al-dhiq, artinya sempit. Kenapa Bapak sekalian? Karena pada malam itu malaikat semuanya turun dipimpin oleh malaikat Jibril, sehingga akhirnya menjadikan bumi ini menjadi sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun. Ketika malaikat turun, maka tentu akan membawa keberkahan, rahmat Allah dan juga kebaikan. Jadi malam ini utama, malam Qadar itu utama karena turunnya malaikat. Dan malam itu utama karena malam itu adalah malam yang penuh dengan kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar, malam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan. Makanya di antara tanda Lailatul Qadar itu adalah ketika cuacanya itu tidak dingin, tidak panas, dan penuh dengan kedamaian. Dan orang yang beribadah di malam itu penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan kenikmatan yang luar biasa. Nah, kemudian di antara keutamaan malam Qadar itu adalah malam menghapus dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berjaga, yang bersungguh-sungguh di malam Qadar, melakukan berbagai macam amal-amal kebajikan, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah. Dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukannya dengan iman dan dengan penuh pengharapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin sekalian di antara keutamaan malam Qadar. Nah, oleh karena itu maka malam itu terjadi itu di malam di 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Oleh karena itu Nabi para sahabat ketika memasuki 10 hari terakhir, mereka sudah bersungguh-sungguh. Bahkan kata istrinya Siti Aisyah, ketika masuk di Ashrul Awakhir di 10 hari terakhir, maka Nabi SAW dia kencangkan ikat pinggangnya, dia kencangkan sarungnya. Artinya dia sudah tidak lagi bermesra-mesra atau berjumpa dengan istrinya, tidak lagi melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Dan kemudian juga Nabi SAW itu wa ahya lailah, dia menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, wa ayqadha ahla, dan dia membangunkan seluruh keluarganya untuk sama-sama diajak melakukan ibadah. Nah, oleh karena itu maka yuk sama-sama hari-hari menjelang malam Lailatul Qadar itu sudah di depan mata kita. Mari sama-sama kita sambut dengan kita persiapkan diri kita untuk kita bisa menghidupinya, kemudian juga memaksimalkan ibadah di malam-malam di 10 hari yang terakhir, sehingga pada akhirnya kita termasuk hamba Allah yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.